Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Alih Kode, Campur Kode, dan Interferensi dalam Video Podcast Cinta Laura. Lalu kelompok 7 memiliki anggota Erga Maulana Wijaya, saya sendiri, lalu Ais Rohana, Dinda Septianingsih, dan Elinda Fatika. Yang pertama ada abstrak. Bahasa itu bersifat arbiter, yakni digunakan untuk berkomunikasi secara mana suka dan dicirikan dengan simbol atau lambang. Seseorang yang tengah berkomunikasi selalu menggunakan alih kode dan campur kode. Salah satunya adalah yang terdapat pada video podcast Cinta Laura. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alih kode, campur kode, dan interferensi terdapat dua bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi tersebut, antara lain Indonesia dan Inggris. Dari penggunaan bahasa, ditemukan ungkapan-ungkapan yang merupakan alih kode, campur kode, dan interferensi bahasa. Alih kode dan campur kode dalam video ini dilatar belakangi sebab Cinta Laura merupakan artis berdarah campuran Indonesia-Jerman yang memang besar dengan menggunakan dua bahasa. Masuk kepada pendahuluan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika manusia berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk memahami satu sama lain. Bahasa adalah sebuah alat untuk mengomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati, yang memiliki makna yang dipahami. Selain itu, menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Kris Sanjaya, bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa bahasa merupakan faktor terpenting dalam komunikasi manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam berkomunikasi, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Situasi di mana seseorang dapat menggunakan dua bahasa biasa disebut bilingualisme, yang mana dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedui-bahasaan. Menurut HR dan Agustina dalam Fitrotunisa Karina 2021, bilingualisme atau kedua-bahasaan yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam kegiatan berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya menggunakan kedua bahasa tersebut, sebagian masyarakat Indonesia juga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari. Keadaan di mana seseorang dapat menggunakan lebih dari dua bahasa sering disebut multilingualisme. Multilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut keberagaman linguistik, yaitu keadaan penggunaan lebih dari dua bahasa, di mana penggunaan bahasa daerah atau bahasa Indonesia digabungkan dengan bahasa asing, baik bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Sosiolinguistik mempelajari dan menangani aspek sosial bahasa, khususnya perbedaan atau variasi linguistik yang terkait dengan faktor sosial. Sosiolinguistik membahas antara lain tentang penggunaan bahasa, tempat penggunaan bahasa, tata bahasa pada tingkat bahasa, berbagai akibat kontak antara dua bahasa atau lebih, serta bentuk dan waktu penggunaan varian bahasa tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik erat kaitannya dengan penggunaan bahasa di suatu masyarakat. Contohnya, saat berkomunikasi dengan orang lain, tidak jarang seorang penutur menggunakan bahasa tertentu, kemudian tiba-tiba mengganti atau menyisipkan bahasanya. Kemampuan berbicara dalam dua atau tiga bahasa tersebut menimbulkan fenomena kebahasaan yang disebut alih kode dan campur kode.
Menurut Nurlianiati dalam Wirawan dan Sauna 2021, alih kode disebut peralihan dalam pemakaian bahasa, akan tetapi tetap menyesuaikan situasi dan terjadi antar bahasa serta antara ragam dalam satu bahasa. Campur kode merupakan berpindah pemakaian kode bahasa kedua atau kode bahasa asing ke kode bahasa pertama. Ketika seseorang menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing yang disebabkan oleh belum dikuasainya bahasa kedua atau bahasa asing yang dipakainya. Menurut Pranowo dalam Silitonga 2021. Campur kode sering terjadi karena keterbatasan bahasa dan ungkapan dalam bahasa tersebut karena tidak ada ungkapan dalam bahasa tersebut. Maka penutur menggunakan bahasa lain meskipun hanya menggunakan satu fungsi. Seringkali seorang yang mempunyai kedua bahasaan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat memisahkan unsur-unsur kedua bahasa yang dikuasainya. Lalu berkat perkembangan teknologi saat ini, belajar bahasa asing semakin mudah dilakukan melalui internet. Salah satu sumber untuk mengajarkan keterampilan berbahasa adalah media sosial YouTube, yang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan berbagai informasi. Lalu YouTube merupakan salah satu website yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bentuk media sosial berbasis video ini mulai populer 5 tahun lalu. Itu menurut statistik di situsnya sendiri. YouTube memiliki lebih dari 1 miliar pengguna atau hampir seperempat atau 25% dari populasi di dunia. YouTube menawarkan berbagai macam video seperti vlog, video musik, film pendek, talk show, podcast, dan banyak lagi. YouTube menawarkan layanan gratis kepada pemirsanya. Saat ini YouTube berada di peringkat ketiga setelah Google dan Tribun News. YouTuber dapat menonton ratusan juta jam video setiap hari dan mendapatkan miliaran penayangan. Dalam penelitian kali ini akan dibahas mengenai alih kode, campur kode, dan interferensi bahasa. Peristiwa alih kode, campur kode, dan interferensi bahasa tidak hanya terjadi secara lisan, namun dapat juga terjadi dalam bentuk tulisan. Salah satunya channel YouTube Cinta Laura yang dimana merupakan salah satu akun yang berisi motivasi serta cerita-cerita dengan menggunakan percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena merupakan bahasa kesehariannya selain bahasa daerah. Lalu ada landasan teori, media sosial adalah sebuah set alat komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Ini adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, yang pada gilirannya menguatkan hubungan antar pengguna dan bertindak sebagai ikatan sosial. Dalam media sosial, salah satunya yaitu jejaring sosial video langsung dalam YouTube Podcast. Podcast adalah sebuah konten audio sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain dan dapat dinikmati khalayak umum untuk berbagi berbagai informasi yang menarik dan relevan. Pada penelitian ini, bahasa sosiolinguistik terdapat kontak bahasa. Kontak bahasa adalah suatu keadaan di mana adanya interaksi antara dua atau banyak bahasa yang berbeda latar belakang digunakan dalam satu situasi yang mengakibatkan suatu bahasa berpengaruh pada bahasa yang lain dan memungkinkan terjadinya pergantian pemakaian bahasa oleh penutur sesuai konteks sosialnya. Menurut Hair dan Agustina dalam Mayasari 2017 berpendapat bahwa peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa, peristiwa bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, dan pergeseran bahasa. Dalam penelitian ini akan diteliti campur kode, alih kode, interferensi dalam video podcast Cinta Laura. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Campur kode adalah penggunaan bahasa atau sekelompok orang yang banyak variasi bahasa tanpa melihat keadaan. Campuran bahasa dalam variasi bahasa yang berbeda pada klausa dan mengambil kelompok suatu bahasa yang berbeda untuk digunakan dalam berinteraksi sosial. Penggunaan elemen pembedaan ini dimaksudkan untuk memperkaya gaya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Campur kode dalam podcast dapat mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan pengalaman di dunia digital. Ini bisa menjadi cara yang menarik untuk menciptakan konten yang inklusif atau mencoba mencapai audiens multibahasa atau beragam budaya. Ahli kode adalah ketika penggunaan bahasa berubah karena perubahan dalam peran dan situasi. Ahli kode menggambarkan hubungan erat antara fungsi kontekstual dan situasional dalam penggunaan dua bahasa atau lebih.
Keterkaitan antara podcast dan ahli kode dapat mencerminkan kompleksitas komunikasi multibahasa dan multikultural dalam lingkungan digital saat ini. Podcast dapat menjadi platform yang memungkinkan berbagai bentuk ahli kode, memungkinkan penyampaian pesan kepada audiens yang lebih luas dan beragam. Dan interferensi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah bahasa yang digunakan, karena tuturan tersebut tidak sejalan dengan norma bahasa yang berlaku. Pengacauan semacam itu muncul akibat penggunaan unsur bahasa lain. Keterkaitan antara podcast dan interferensi biasanya mencakup untuk upaya mengatasi masalah teknis dan memastikan kualitas produksi yang baik, serta memahami bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi pengalaman pendengar. Metode penelitian, pendekatan ini termasuk deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek dalam penelitian. Crick dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental, bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Sumber data pada penelitian ini adalah narasumber dan mitra berbicara pada podcast YouTube Cinta Laura. Lanjut kepada pembahasan data yang didapat dengan mengamati video podcast YouTube milik Cinta Laura dengan beberapa bintang tamu yang diundang dalam podcast tersebut. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari podcast YouTube-nya, peneliti menemukan sebanyak 11 data. Berikut tabel data temuan penggunaan bahasa alih kode dan campur kode dalam podcast YouTube. Tabel 1, rekapitulasi data temuan penggunaan alih kode campur kode dalam video podcast YouTube Cinta Laura. Kategori alih kode berjumlah 180, kategori campur kode berjumlah 140. Total ada 320. Data pertama, What's up, Kulens? Welcome to Bicara Cinta. Kalimat pada data ini merupakan sebuah sapaan yang tertuju pada penonton video podcast YouTube Cinta Laura. Kulens sendiri adalah nama yang diberikan dari Cinta Laura untuk penonton setia video podcastnya. Penggunaan sapaan akrab dengan kalimat alih kode yang sering digunakan dan dipakai oleh banyak orang dalam video podcast ataupun video vlog dari selebgram. Kalimat data ini termasuk ke dalam penggunaan alih kode. Data kedua, jadi gimana? Kita main game dulu yuk. Are you ready? Game time. Kalimat pada data ini merupakan sebuah kalimat ajakan dari Cinta Laura untuk bintang tamunya, mengajak bermain game sebagai awalan sebelum memulai sesi tanya-jawab. Menggunakan ajakan dengan kalimat campur kode yang dapat dimengerti oleh semua orang terkhusus bagi bintang tamunya. Data ketiga, kita benar-benar dianggap adult. Kalimat pada data ini merupakan sebuah kalimat campur kode yang merujuk pada campur kode di sini dengan kata adult, artinya dewasa. Data keempat, tapi kalau pendidikan tuh honestly not really. Kalimat pada data ini merupakan sebuah kalimat campur kode yang dimana ada kata honestly yang berarti sejujurnya dan not really yang berarti tidak terlalu. Kesimpulan dari artikel ini adalah berdasarkan yang sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan kalimat campur kode, alih kode, dan interferensi dalam video podcast YouTube Cinta Laura bila dilihat dari data temuan lebih banyak alih kode yang digunakan, yaitu kata sebanyak 180 data. Dan untuk kalimat campur kode pada video podcast YouTube ada 140 data temuan. Sedangkan untuk interferensi sendiri tidak ditemukan dari 11 video podcast YouTube Cinta Laura. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11 video podcast YouTube Cinta Laura lebih sering menggunakan kalimat alih kode dibandingkan dengan campur kodenya sendiri. Ya baik, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun artikel dari alih kode, campur kode, dan interferensi YouTube Cinta Laura yang disusun oleh kelompok 7. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.